Shalom, damai di hati, syukur kepada Tuhan di hari baru anugerah Tuhan ini, kita boleh mengikuti renungan harian keluarga di hari Selasa 23 Juni 2026. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau menganugerahkan hari baru bagi kami. Kami menikmati berkat umur panjang, kesehatan, kekuatan, terlebih nafas kehidupan untuk memungkinkan kami boleh melakukan segenap aktivitas, bahkan pun segala tanggung jawab kami di hari ini. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu akan menuntun kami agar supaya kami boleh terarah pada tujuan yang Engkau kehendaki. Maka berfirmanlah bagi kami Bapa, kami sedia untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Demikian firman Tuhan, dan tema perenungan di hari ini adalah menghargai kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dunia kerja yang kompetitif dan menjunjung tinggi produktivitas menuntut manusia bekerja secara efektif dan efisien. Situasi ini menuntut manusia mengorbankan banyak hal, termasuk kesehatan. Ada manusia terjebak dalam gaya hidup yang tidak sehat, workaholic, atau budaya gila kerja, jarang olahraga, kurang tidur, makan tidak teratur, dan tidak sehat. Ini mungkin adalah bentuk pengorbanan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab. Namun, bagi Tuhan Allah ini adalah tindakan yang tidak menghargai kehidupan yang telah dianugerahkannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perintah Tuhan Allah kepada Nuh tentang nyawa manusia menunjukkan bahwa Ia sangat menghargai nyawa manusia. Perintahnya jelas bahwa baik binatang ataupun manusia yang menumpahkan darah manusia akan dituntut. Perintah ini memiliki dimensi dua arah, yakni binatang yang mengambil nyawa manusia dan manusia yang mengambil nyawa sesama manusia. Dalam ayat 5 kita bisa membacanya. Binatang membunuh manusia dapat terjadi ketika manusia mengganggu habitat atau kelangsungan hidup binatang itu di habitatnya. Namun, tindakan pengambilan nyawa manusia oleh manusia justru lebih rumit. Perintah ini tidak hanya menyangkut pembunuhan terhadap manusia lain, tetapi juga mencakup tindakan bunuh diri secara langsung dan secara perlahan yang tanpa disadari dilakukan melalui gaya hidup yang tidak sehat. Saudara-saudara, kata Yesapek dan Sapak yang berarti tumpah ruah yang muncul bersamaan dengan kata asah, yaitu artinya Allah menjadikan. Bandingkan dengan Kejadian 1
menunjukkan bahwa larangan penumpahan darah berkaitan dengan proses penciptaan manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Tindakan ini merusak citra Tuhan Allah, sebab Ia sangat menghargai kehidupan manusia yang menghendaki supaya kelangsungan hidup semua ciptaannya ada dalam tatanan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, banyak penelitian menunjukkan gaya hidup manusia modern yang tidak sehat tanpa disadari membunuh manusia secara perlahan. Penyakit yang dulu ditemui pada usia lanjut kini sudah dirasakan oleh pekerja dalam rentang usia 30-an. Budaya gila kerja tidak jarang membuat manusia depresi. Kasus bunuh diri yang terjadi kebanyakan berasal dari orang-orang yang depresi karena masalah pekerjaan. Lebih mudah bagi kita untuk melakukan tindakan preventif terhadap tindakan pembunuhan terhadap orang lain daripada berbicara tentang bunuh diri. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita terus berupaya untuk selalu hadir dalam kehidupan sesama kita. Saling mengingatkan untuk menjaga gaya hidup sehat, mengatur waktu kerja dan istirahat, mengendalikan stres, serta berusaha hadir mendampingi mereka yang depresi dan kesepian. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita yang melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu boleh menuntun dan mengarahkan kami untuk bagaimana kami harus berkarya, kami harus bekerja, bahkan menjalani kehidupan kami di hari ini, bahkan pula di hari-hari mendatang, di mana Engkau hadirkan kami dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami. Manakala hari ini ada pelbagai tugas dan tanggung jawab, ada pelbagai aktivitas, tetapi juga rencana-rencana yang akan kami lakukan. Biarlah Engkau terus campur tangan. Engkau berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang berlimpah. Engkau berikan kami keselamatan di mana kami pergi dan berada. Berkati dalam setiap tugas, tanggung jawab kami, karya kami. Biarlah kami dimampukan untuk mempersembahkan yang terbaik lewat apa yang kami lakukan, karena itu pun merupakan ibadah yang kami persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka diberkati semua yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga. Engkau berkati setiap kehidupan pribadi dan keluarga yang ada. Engkaulah yang mengetahui setiap kehidupan kami masing-masing. Apa yang terbaik bagi kami, bahkan juga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami di hari ini, bahkan hari-hari ke depan. Biarlah Tuhan yang akan mengaruniakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami, bahkan keperluan kami. Engkau buat berhasil segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu, kami taruh seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Bapa. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap mereka yang saat ini, hari ini boleh menikmati berkat umur panjang, baik pribadi maupun keluarga, dalam kehidupan pernikahan. Kuduskanlah setiap ucapan syukur yang boleh ternikmati ini. Dan kami pun berdoa untuk mereka yang sakit dalam pergumulan,
Tuhan kiranya memulihkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang bergumul Tuhan kiranya akan angkat setiap beban, pergumulan, dan Tuhan melepaskan dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Ya Bapa, kami semua menaruhkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terjadilah seturut kehendak-Mu, dan bukan kehendak kami manusia yang terjadi. Di hari ini kami akan melangkah dalam iman dan percaya kepada Tuhan, dalam iman, harap, dan kasih hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.